Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan nge-share pengalaman pribadi saya gimana cara mengatasi merpati galak. Namun di sini merpatinya itu sudah indukan, tetapi dia galak atau selalu berantem ketika memiliki anak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini ada indukan yang sudah menetas nih merpatinya nih. Tuh. Ini ada si semper angin. Jadi saya keingetan untuk membagikan pengalaman ini. Kebetulan juga saya sudah pernah buat videonya juga nih untuk mengatasi merpati indukan yang galak. Atau jadi merpati kedua ini suka berantem teman-teman. Nah, nanti kita perhatikan. Tadi teman-teman sempat lihat nggak dia berantem berebut untuk mengerami anakannya. Nah, ini biasanya terjadi. Nah, lihat nih teman-teman, lihat, bisa lihat sendiri. Jadi dia itu saling berebut, baik merpati jantannya ataupun merpati betinanya itu selalu ingin mengerami anakannya ataupun ingin meloloh anaknya nih. Nah, ini alhamdulillah sudah agak nah lihat nih, tuh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini bahaya teman-teman, kalau kita biarkan ini bisa anakan atau piikannya bisa mati tuh. Lihat teman-teman. Ini sudah jodoh teman-teman. Tuh. Bahkan mengeraminya pun sama tuh. Jadi kebanyakan ini terjadi sudah beberapa kali seperti ini kalau setiap punya anak teman-teman. Waktu 1 tahun yang lalu juga sempat punya anak kayak gini. Nah, kalau dibiarin itu anaknya bisa keinjek-injek. Apalagi kalau merpati betinaan ininya indukannya dia ikut agresif juga. Nanti bisa jadi berantem. Nah, gimana cara mengatasi agar kita menyelamatkan piikan ini nih? Ini kalau pengalaman pribadi saya itu biasanya saya memisahkannya. Namun jam-jamnya kita harus tentukan. Jadi biasanya ini merpati itu pada umumnya kalau jam-jam siang seperti ini memang merpati jantan. Ini kan sekitar jam 12. Nah, biasanya merpati jantan nanti kalau betinanya mengerami ini pasti akan dihajar dan dibantai. Nah, nanti malamnya biasanya nih kalau merpati yang seperti ini itu anakannya cuma satu teman-teman. Nah, kebetulan ini sudah menetas nih. Ini padahal kalau nggak memiliki anak, kedua merpati ini nggak galak dengan tangan nih teman-teman. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, ini normal dan wajar karena naluri merpati untuk melindungi anakannya nih. Tuh, jadi betinaan ini juga ikut galak, di tangan pun ikut galak. Kalau ini coba. Nah, kalau galak dengan tangan seperti ini saja nggak masalah teman-teman. Yang jadi masalah itu takutnya sayanya nggak ada, dia berantem. Nah, kita coba nih seperti ini biasanya. Dan ini, nah ini galak juga tuh. Nah, ini kan merpati jantannya nih. Ini si semper angin. Nah, lihat nih tuh. Ini padahal itu buah dari kasih sayang merpati ini nih, anakan itu. Tapi entah kenapa ini nih, mungkin memang bawaan atau karakter si merpatinya juga nih. Jadi nih, nanti dibantai nih. Seolah-olah merpati jantan ini nggak boleh betinanya tuh. Lihat tuh. Teman-teman lihat sendiri tuh. Tuh, ya kan? Tuh. Nah, di sini cara mengatasinya gimana? Bahkan biasanya itu berantem teman-teman. Dulu itu saya yang semper angin makanya gagal terus karena membiarkan saja. Jadi biarkan saja seperti itu. Alhasil itu anaknya pijikannya keinjek-injek sampai mati. Nah, gimana nih untuk mengatasi merpati seperti ini? Aduh. Nah, ini galak teman-teman. Walaupun ini kan pasangannya tuh, liatin tuh. Nah, ini juga nggak tahu nih netes atau tidak. Saya biasanya kalau seperti ini saya masukkan ke dalam ini. Ini kebetulan tuh kan, wis. Nah, udah biarin seperti itu biar si semper angin mengerami. Itu padahal jodohnya ya teman-teman. Ini satunya nih teman-teman. Saya masukkan dulu ke dalam air seperti biasa.
Saya mau tahu ini di dalamnya itu ada kehidupan tidak. Soalnya sudah 2 hari nih teman-teman. Biasanya itu selang 2 hari telur berikutnya menetas. Nah ini belum menetas. Terus belum juga ada tanda-tanda. Nah nampaknya ini nggak ada kehidupan teman-teman, karena telurnya nggak bergerak nih. Iya fix ini nggak ada kehidupan teman-teman. Ini si telurnya itu mengapung namun tidak gerak. Biasanya kalau ada pijikannya di dalam itu mengapung terus dia bergerak karena kedinginan. Ini harusnya kita terawang nih. Biar merpatinya itu nggak stres. Nah, ini udah ada anakannya 1 teman-teman. Nah merpati yang demikian, yang galak, suka berantem dengan jodohannya, dengan pasangannya ketika memiliki anak, ini ada kelainan ya teman-teman. Tapi nggak semua merpati. Cuman ini tak lihat-lihat nih, si semper angin itu dari dulu memang kayak gini terus. Kalau nggak dikontrol, nggak kita awasi atau nggak kita atasi, ya bakalan seperti ini terus, bakalan tidak punya keturunan. Nah caranya gimana nih untuk mensiasati merpati indukan yang galak terhadap pasangannya ketika sedang meloloh anak atau memiliki anak? Nah untuk yang pertama yang biasa saya lakukan, jangan sekali-kali teman-teman menyatukan pasangan ini. Jadi kita harus sedikit capek ya. Ya mau nggak mau, kalau teman-teman sayang dengan merpatinya, mau pijikannya tetap hidup, teman-teman harus melakukan ini. Jadi setiap siang hari usahakan, nah ini si semper angin atau pejantannya, ya pejantan itu suruh mengerami atau suruh meloloh. Nah nanti sore hari biasanya kalau dalam posisi lapar kita kasih makan itu nggak berantem. Nah setelah selesai makan, ini si jantan ini, si semper angin ini biasanya dia mau mengerami lagi, nggak mau gantian. Ketika indukannya atau betinaannya, merpati betinaannya mau mengerami telur, itu biasanya dihajar. Nah kalau seperti ini biasanya, kalau tadi kan memang udah waktunya nih, kalau sekarang memang udah waktunya, jamnya pergantian. Jadi si betinaan itu mengalah atau keluar, dia memilih keluar. Tetapi nanti kalau udah giliran si betinanya, kurang lebih sekitar jam 4, itu nanti betinaan yang akan mengerami pijikan juga akan memberi makan anakannya. Nah di sini yang bahayanya. Jadi dia saling berebut karena ini waktunya si betina, tetapi merpati jantan ini nih khusus untuk si semper angin, dia pasti akan mematuk. Nah terjadilah perkelahian di sini. Nah dia kan muter-muter, enggak secara sengaja itu nginjek-nginjek anakannya. Yang rawannya lagi kalau masih kecil, bahkan kalau sudah dewasa pun ini bakalan bisa terjadi kematian juga. Kan sayang, kita udah nunggu lama-lama, udah 19 hari. Ya kalau segini berarti udah nyampe 20 hari nih, dari mulai dia bertelur sampai mengerami. Kan sayang, buang-buang waktu. Nah jadi saran saya, selalu memisahkan seperti ini. Nah ketika merpati jantan ini sedang mengerami di jam 11 sampai jam 4, usahakan merpati betinanya jangan dimasukkan dulu, bisa ditutup seperti ini. Ini kan posisinya lagi lepas. Nah bisa juga kalau merpati teman-teman belum giring kandang, tetapi ya nggak mungkin ya, kalau sudah menetas itu biasanya dengan sendirinya merpati itu akan giring kandang. Jadi dilepas pun nggak apa-apa, tapi dengan catatan pintunya jangan terbuka. Nah nanti setelah sore hari mau diberi makan, nah barulah dibuka. Nanti setelah betinanya masuk, si jantan ini kita ambil teman-teman. Jangan sekali-kali menyatukan. Jadi kalau saya pribadi tuh saya menyimpannya di sini. Nah ini jantan. Kalau ini kan masih jatahnya si jantan nih. Kita biarkan betinanya keluar. Nanti sore beri makan, kan kumpul di sini. Nah biasanya itu berebut teman-teman. Sebaliknya pun ketika kan tadi kan betina mengerami telur tuh. Karena ini waktunya si jantan menghajarnya. Nah nanti kalau waktunya betina, nah kebetulan betinaan yang tadi sama-sama galak. Teman-teman tadi udah lihat sendiri di tangan saya pun dia galak, matuk-matuk. Padahal itu aslinya kalau nggak punya pijikan atau anakan enggak galak.
Beda halnya dengan merpati yang memang sudah galak dari kecil, atau yang biasa kita lolohkan dari kecil sampai dewasa itu biasanya di tangan itu matuk-matuk. Nah, kalau ini kan dia nggak galak, teman-teman. Kalau nggak mengerami telur, terus nggak punya pijikan, dia nggak galak. Sama tangan pun nggak, biasa saja. Tetapi berubah ketika dia memiliki anak seperti ini nih. Nah, kan jadi repot. Jadi caranya itu kita pisahkan, kita atur jadwal. Kita lihat kebiasaan merpatinya, mengeraminya jam berapa. Cuman biasanya ini rata-rata pada umumnya jam 11 itu, jam 11 sampai jam 4 sore itu jantan. Disambung betinanya berarti jam 4 sampai jam 11 siang. Jadi malam itu betina, khusus betina sampai siang hari jam 11. Kalau teman-teman nggak bisa mengontrol ini, ya usahakan sesempatnya teman-teman. Jadi kan ini seperti ini. Ya, kita masukkan, ini kan jantan. Nanti selang 1 atau 2 jam bolehlah teman-teman ambil ini, terus masukkan betinanya. Jangan selalu disatukan, karena alhasil pasti itu jamin anaknya keinjek-injek. Nah, itu bisa terjadi kematian. Nah, jadi caranya cukup simple ya teman-teman. Nggak ada cara lain ini teman-teman. Untuk cara yang lain itu nggak bakalan bisa. Mau teman-teman gimanain pun, mau ini kasih jamu apapun, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena ini sudah sifat dari bawaannya, karakter si semper angin. Kalau betina kan ini baru nih, ibaratnya itu baru saya tetesin terus suruh meloloh. Nah, kalau untuk si jantan ini dari dulu pun memang seperti ini. Jadi kadang saya capek juga. Bahkan kalau kelupaan itu bisa berbahaya. Nah, usahakan juga ini sering-sering ketemu sama si betinaannya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau enggak sering ketemu, walaupun setiap ketemu itu berantem, nanti dia nggak mau ngasih makan anaknya, teman-teman. Jadi usahakan seperti ini nih, samping-sampingan. Ini ibaratnya ini betinaannya nih. Di sini simpan betinanya, sini jantan. Nanti setelah jam 4 pindahkan. Terus seperti itu sampai ininya besar. Atau kalau mau praktisnya itu si pijikan sama merpati indukannya itu dipisah saja. Jadi nanti kalau sudah besar, kedua indukannya simpen di sini. Nah, piyiknya biarkan sendiri di sini. Nah, teman-teman atur jadwal ketika kapan merpati pijikan ini lapar, masukkan satu-satu. Tapi kasih makan dulu, indukannya kasih makan. Nanti biasanya otomatis memberi makan. Nah, setelah udah selesai, udah nggak ngeloloh lagi indukannya, gantian. Tinggal si betinanya, atau betina dulu boleh, terus jantan. Atau dibalik, jantan dulu, terus betina. Terserah teman-teman. Jadi caranya seperti itu untuk menyelamatkan anak pijikan, teman-teman. Jadi nggak ada cara lain, karena saya sudah mencoba beberapa cara ya, kayak melepas bebas itu, kayak ini dibuka aja dilepas bebas. Kita lepaskan keduanya. Nanti kalau nggak kekontrol oleh kita, alhasil dia berantem tanpa sepengetahuan kita. Mendingnya kalau kita tahu. Nah, kalau tidak tahu, bisa berabe, bisa keinjek-injek, teman-teman. Karena itu pasti jamin nggak bakalan berhenti. Nah, berhubung ini waktunya bergiliran, jadi si betina itu mencoba untuk keluar mengalah. Tetapi biasanya ini kalau sama ini yang paling bandel nih, udah waktunya si betina mengerami, terus betina di sini kalau kita lepas, si jantan itu kadang-kadang masuk dan mengusir. Kan betinanya saling menguat. Jadi dia mau mengerami juga, nah si jantannya ini mau mengerami juga. Nah, itu bukan berarti kedua merpati ini tidak menyukai, tidak sayang terhadap pijikannya, melainkan saking sayangnya kedua merpati ini jadi menjaga baik-baik anakannya. Entah kenapa dia seolah-olah kayak lupa dengan jodohannya. Seolah-olah ini bukan jodohannya. Saya juga nggak ngerti juga tuh kalau seperti ini. Cuman yang jelas kalau teman-teman punya merpati yang demikian, usahakan dipisahkan, terus atur jadwalnya. Nah, oke, teman-teman, mungkin segitu saja tips dari saya cara mengatasi merpati galak, indukan merpati galak terhadap pijikannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.